Presiden Jokowi menyebut perekonomian dunia di 2023 akan gelap alias mengalami resesi ekonomi global di tahun 2023. Inflasi tinggi adalah salah satu penyebab dari resesi ini, yang juga diprediksi akan dialami Indonesia. Tapi apa sih inflasi? Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi ini juga membuat harga-harga semakin mahal. Selain itu, mencari pekerjaan baru akan lebih sulit karena perusahaan banyak yang melakukan efisiensi atau pengurangan karyawan. Pokoknya bikin gak bisa tidur deh. Saya tiap malam semenjak itu gak pernah tidur. Selalu lihat tiap malam gak tidurnya siang. Terus kenapa ya negara-negara di dunia mengalami inflasi? Apa sih penyebab utamanya? Setidaknya ada 3 hal besar yang andil terkait hal ini, yakni pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, yang membuat harga minyak mentah dunia melambung tinggi. Dengan begitu, secara otomatis harga pangan dan komoditas energi pun ikut melonjak, yang mana pasti diikuti dengan harga barang dan jasa yang juga semakin mahal. Lalu, jika sudah begini, bank sentral di seluruh negara harus melakukan upaya untuk menstabilkan inflasi, yakni dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dengan mengambil upaya ini, harapannya bunga deposito juga akan naik sehingga menarik minat masyarakat untuk berbondong-bondong menyimpan uangnya di bank dibandingkan dikonsumsi. Jika sudah begini, maka peredaran uang di masyarakat jadi berkurang dan permintaan terhadap barang akan menurun, diikuti dengan harga yang ikut turun juga. Pada akhirnya, tingkat inflasi diharapkan juga menurun. Dalam proyeksi ekonomi global 2023 yang dikeluarkan IMF resesi, tak hanya akan menggerus negara maju tetapi juga negara miskin dan negara berkembang seperti Indonesia. Mengapa bisa begitu? Yang pertama, karena Bank Sentral Amerika The Fed pasti akan menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi ini. Pastinya imbal hasil atau bunganya juga akan meningkat. Dengan begini, secara otomatis para investor asing yang berinvestasi di Indonesia akan memilih menarik dananya dan memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Fenomena ini disebut dengan capital outflow. Yang kedua, karena semakin banyak investor yang menaruh dananya di Amerika Serikat, maka dolar Amerika akan semakin kuat yang mana membuat rupiah melemah. Lalu yang ketiga, inflasi Indonesia sudah melampaui target Bank Indonesia per September 2022. Inflasi Indonesia mencapai 5,95%, padahal targetnya di tahun ini sekitar 2-4% aja. Lalu apa ya yang bisa dilakukan pemerintah? Dodo kembali mengajak kementerian dan lembaga hingga kepala daerah untuk bekerja sama agar semua pihak kompak dan bersatu dalam menangani inflasi. Presiden menegaskan upaya pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dibebankan kepada otoritas fiskal dan moneter saja. Menurut Presiden Jokowi, ekonomi global saat ini sangat sulit diprediksi, penuh ketidakpastian akibat krisis pangan dan energi. Harga minyak dunia di semua negara ikut naik akibat perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir. 345 juta orang di 82 negara di dunia menderita kelaparan. Presiden mengingatkan krisis global ini bisa berlangsung hingga tahun depan, karena itu perlu diwaspadai bersama. Oleh sebab itu, kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah. Berdasarkan data BPS, inflasi pangan jadi kontributor terbesar inflasi hingga bulan Agustus 2022. Harga cabai merah, bawang merah, kedelai, dan telur naik karena produksi dan pasokan kurang. Kepala daerah diimbau memantau pasokan dan permintaan agar harga tetap terjaga. Salah satunya adalah memakai APBD dari belanja tidak terduga untuk menutup ongkos transportasi dari daerah produksi menuju pasar.
menggunakan anggaran biaya tidak terduga belanja wajib 20% dana transfer umum dan menyalurkan bansos dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya pasca penyesuaian harga BBM dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis seperti beras, daging sapi, hortikultura, utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun. Nah, ancaman resesi sudah di depan mata. Lantas, apa yang perlu kita lakukan? Saya pikir salah satu yang bisa didorong di tahun depan itu mungkin investasi domestik itu, dan juga memang harusnya bisa didorong kepastian soal omnibus law bisa dipercepat gitu ya, dengan salah satu kendala investasi jangka panjang. Lalu yang lain mungkin dari sisi peningkatan demand bisa didorong lewat kebijakan fiskal yang efektif dan terarah ya, karena kan kita tahu dari sisi size-nya akan menurun tahun depan ya, karena ada pembatasan gitu, kita balik di bawah 3% PDB lagi, tapi dari sisi efektivitasnya mungkin didorong untuk sektor-sektor yang punya multiplier effect besar ya. Di resesi 2023, aku harus apa ya? Yang pertama, jangan boros. Ikat pinggang nih Besti. Usahakan mengelola uang cash dengan lebih baik dan siapkan dana darurat. Yang kedua, hindari hutang dan segera lunasi cicilan secepat mungkin. Karena dengan naiknya suku bunga acuan, maka bunga cicilan kita juga akan naik, sehingga cicilan kita akan semakin membengkak. Lalu untuk berinvestasi, sebaiknya letakkan di produk safe haven yang mudah dicairkan seperti logam mulia. Terus, karena perekonomian global tidak bisa diprediksi bagi para karyawan nih, sebaiknya tunda dulu keinginan untuk resign dari tempat kerja. At least, kita mengamankan dulu sumber utama pemasukan kita. Tapi beda lagi dengan kalian yang mungkin memiliki dana lebih. Kalian bisa tetap berbelanja, wisata kuliner, dan berlibur. Pengeluaran kalian itu justru bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepertinya tidak ada salahnya mempersiapkan upaya preventif dalam menghadapi prediksi gelapnya ekonomi global di tahun 2023. Jika resesi tidak terjadi, berarti syukur, alhamdulillah. Kalau terjadi pun, sepertinya kita sudah punya senjatanya. Baik, sepertinya cukup sekian. Terima kasih ya sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Bye.